yang apa tuh Van der Witz tuh kan dulu kan getolan itu nyalah-nyalahi orang yang tahlilan, yasinan, kunut dulu pas lah tua tobat ikut yasinan, ikut maulid, ikut tahlil, ikut kunut ditanya sama muridnya lo guru kan getol nian tuh nyalah-nyalahi orang itu dulu aku cuma baca 1 buku sekarang aku sudah baca 1000 buku kata dia. Maka kalau kau masih jumut pemikiran kau berarti belum belajar. Tapi kalau sudah belajar semua ilmu selalu ada jumut dah kau dah. Ini ya terbuka wawasan tuh apalagi sering-sering sharing terbuka wawasan gitu. Karena orang tuh tidak pernah sharing baik kan. Nonton dari TV. Ini ke inti terus nih. Ini ke inti terus nih. Ke inti terus nih. Cuma nganggap benar tuh lah. Padahal kebenaran sini ada. Kebenaran itu kan dinamis. Tidak mungkin semuanya benar. Kan relatif benar. Sama dengan nilai cewek. Kata kau cantik cewek kau. Kata aku buruk. Ya kan? Jadi cantik itu apa sih sebenarnya? Cuma ada kriteria cantik itu. Badannya semok. Misalnya wajahnya putih. Orangnya pintar. Kan itu kriteria. Sama dengan benar. Benar tuh ada kriteria banyak. Kata ulama tuh kan. Jadi kalau cuma menilai satu hal kebenaran. Itu salah nian kan. Kalau memang benar itu ngapu mah ihdinas siratal mustaqim terus. Tiap sholat, ihdinas siratal mustaqim kalau memang merasa benar kan. Berarti kita ini merasa dosa semua loh. Coba tanggup gak kalau dosa dibalas dengan neraka? Maka ya Tuhan menciptakan ampunan. Di balik murkaku ada cintaku. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Dikasih Tuhan di dunia, disayang Tuhan di akhirat. Masuklah kita ke dalam surga. Dalam ayat disebutkan sebagian orang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sebagian orang masuk surga tanpa hisab. Siapa tuh? Muqarrabin, ulama tabi'in, ulama salaf, ulama yang hebat lah kan. Masuk surga tanpa hisab, termasuklah nabi. Cuman ada lagi kata Allah, sebagian orang dosanya banyak, amalnya banyak. Masuk mana? Masuk surga. Yang ketiga ada lagi orang dosanya banyak, amal tak katik. Disuruh masuk neraka, tak mau. Protes dia. Apa protesnya? Ya Allah, ya malaikat, aku ini cinta ulama. Loh, kau kok cinta ulama sedangkan dosa kau banyak kok amal tak kata kok ngaku cinta ulama. Aku punya bukti ya Allah. Pas disampai dia datang, ambil bukti kau. Datang bawa bukti. Buktinya apa? Kalender NU. Masuk surga ya? Kalender NU. Gara-gara kalender NU. Masuk surga deh. Bukti kalau dia cinta ulama ya. Karena dia cinta ulama. Maksudnya tuh apa? Dia masuk surga karena modalnya cuma satu. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah gunanya ketika kita dilahirkan diazankan oleh orang tua kita. Ada kalimat syahadatain. Itu modal untuk masuk ke dalam surga. Masalah yang meninggal diazankan? Tengok tadi tuh. Tengok tadi ya. Itulah Bang ya. Penting kan? Kalau dia ngomong hadisnya udah ada dia apa orang meninggal diazankan kan. Sekarang tuh gini, orang yang hidup dan mati itu akan kembali ke fitrahnya masing-masing. Ketika orang kembali ke fitrah maka perlu dilafazkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Perkara itu ada di zaman Nabi atau tidak bukan menjadi soal itu haram atau tidak. Karena apa dalam kaidah usul fiqh dijelaskan hanya saja kata kaidah usul fiqh ya, hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa tidak melakukan perbuatan itu, maka perbuatan itu tidak bisa dihukumi haram kecuali ada dalil yang melarang. Itu makanya dalam kaidah usul fiqh itu seperti itu. Jadi tidak masalah itu. Kalaupun azan kepada orang yang meninggal masuk ke dalam kreasi ulama, maka itu harus diikuti. Tadi yang aku sampaikan tadi, ulama benar dapat pahala, ulama salah dapat pahala. Saya dapat gaji. Lah dapat duo. Kalau salah dapat siko, dapat gaji. Dapat gaji walaupun salah kan? Walaupun salah. Kau ini tengok salah kalau plek. Bukan ulama, salah. Gimana tuh? Sama bae berarti kita salah kalau. Tugas kau ngikut Ulama. Kan kata Nabi. Ikut balik ke rumah. Allah ma'al jamaah kata Nabi. Fattabi'u as-sawab. Balik ke rumah. Ikut ulama. Balik ke rumah. Kekuasaan Allah bersama orang yang berjamaah. Maka ikutilah ulama mayoritas yang ada di umatku. Innallaha la yajma'a ala ummati dhalalah abadan kata Nabi. Sesungguhnya Allah menjamin orang yang berjamaah yang ikut ulama mayoritas itu dari kesesatan. Dijamin oleh Allah. Dalam riwayat At-Tabrani itu ada hadis. Maka kata Allah,
ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ya kan? Taatlah Allah, taatlah Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu siapa? Kata Ibnu Abbas, Abul Aliyah ngomong ulil amri itu ulama yang bisa mengambil hukum. Ya siapa? Ulama mazhab. Kalau kau ikut ulama mazhab, otomatis kau selamat. Karena di akhirat nanti kita akan dipanggil berdasarkan imam-imam kita. Nah kalau yang dipanggil wahyu berdasarkan imamnya Roja TV misalnya, tidak masuk ya. Dia melecehkan ulama, macam mana nak masuk? Kalau ngikut ulama Syafi'i berarti ikut Rasulullah. Kalau tadi itu sanad yang tadi itu ulama Syafi'i, murid Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah murid Imam Kharijah putranya Zaid bin Sabit muridnya Rasulullah malaikat Jibril Allah. Berarti kalau ikut Imam Syafi'i ikut Rasulullah. Itu yang enak hidup kita nih. Ulama tuh dulu sudah luar biasa ya. Sudah apa istilahnya itu menetapkan hukum itu tidak ada sembarangan kan. Maka dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i jangan anggap remeh akal. Kalau orang bilang kembali kepada Al-Quran dan hadis itu salah. Karena apa? Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Usul Fiqh Ar-Risalahnya itu, kalau kau ada namanya Gubernur Abdurrahman bin Mahdi bikin nulis surat ke Imam Syafi'i, Imam aku nih kalau mau bahas masalah agama kok susah nian memahaminya kayak mana Imam. Akhirnya Imam Syafi'i mengeluarkan kitab Ar-Risalah, kitab usul fiqh pertama kali di dunia. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kau ingin mengeluarkan hukum dari agama Islam atau mau pengen ngerti tentang Islam, maka carilah di bayan ilahi. Apa bayan ilahi itu? Al-Quran. Kalau udah ketemu di Al-Quran, bayan nabawi. Apa itu? Hadis. Kalau udah ketemu di hadis, bayan akli. Pakai akal memahaminya. Akal orang banyak konsensus itu namanya ijma'. Akal individu ulama namanya qiyas. Selesai. Makanya sumber hukum Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bahkan ada 12. Ada uruf, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada istihsab, ada af'al ahlul Madinah, ada mazhab sahabah. Banyak ya. Karena Nabi waktu wafat, sahabat itu berbeda pendapat. Khilafiyah semua sahabat itu tuh. Maka timbullah mazhab Abu Bakar, timbullah mazhab Umar, timbullah mazhab Ibnu Abbas, timbullah mazhab Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha, timbul mazhab. Waktu Nabi Mi'raj ke langit, apa kata Ibnu Mas'ud? Rasulullah tidak bertemu dengan Allah karena disingkat beberapa tabir. Tapi kata Siti Aisyah, Rasulullah ketemu dengan Allah dengan mata batinnya. Berbeda pendapat kan? Tapi tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai mengharamkan, mensyirikkan, tidak sampai. Jadi dari zaman sahabat pun berbeda pendapat. Sudah biasa itu. Imam Syafi'i berbeda dengan murid Odewe Imam Ahmad bin Hambal masalah kunut. Imam Ahmad bilang kunut ada payah. Imam Syafi'i bilang kunut itu rukun salat subuh. Bayangkanlah, pada Imam Ahmad ini ngaji sama Imam Syafi'i, muridnya. Bahkan selama 40 tahun Imam Ahmad bin Hambal dalam sujudnya mendoakan Imam Syafi'i. Bayangkan. Tapi orang tuh biasa baik. Ya Imam, ketika aku sholat bersama Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i, apakah aku harus pakai kunut? Apa kata Imam Ahmad? Ya, pakai. Imam Syafi'i juga ditanya, wah Imam, kalau aku sholat bersama Imam Ahmad ketika Imam Ahmad tidak pakai kunut, apakah aku harus pakai kunut? Oh tidak, ikuti Imam. Biasa kan berbeda pendapat itu kan biasa ya. Kepala orang tuh beda-beda isinya. Memang rambut hitam kan, lu ada putih itu ya luar kepala, cuman isinya tuh beda-beda. Kulit aku banyak korek. Sudah di stop. Sudah. Capek banget. Ini dari tadi tidak nampak. Nampak Udah awal sudah. Apa sih bang?